Selamat sore, sekarang udah jam 7 malam dan gue udah siap-siap mau berangkat, tinggal nunggu Uber untuk ke Bandara Logan International Airport. Jam 11 nanti pesawat gue take off, jadi ini nih semua bayi-bayi yang akan gue bawa. Dan gue nggak tahu, semoga nggak ditolak karena gue udah upgrade. Pertama gue upgrade koper ini dan koper ini dari 23 masing-masing jadi 32. Terus ini gue dapat gratis, jadi dapat satu koper gratis. Nah yang ini nih, semoga aja nggak kenapa-napa. Jadi gue akan update terus cerita gue sampai di Jakarta. Dan seluruh keluarga gue gak ada yang tahu kalau gue pulang hari ini. Akhirnya, gue harus pulang ke Indonesia. Setelah hampir 1 tahun tinggal di Boston, negara bagian Massachusetts. Begitu banyak kenangan manis untuk tinggal di sebuah kota ini. Kota yang tidak terlalu besar, tetapi dikelilingi dengan begitu banyak kampus-kampus top dunia. Kenangan ini akan selalu gue bawa di Indonesia. Dan gue berharap sekali suatu saat gue bisa kembali ke Amerika Serikat dan juga tentunya mampir ke Boston. Kalian tahu nggak pelajaran terbesar yang selama ini gue dapatkan? Setelah tinggal 1 tahun di Boston, keliling Amerika Serikat, pertama, pikiran gue semakin luas. Dan gue semakin punya kemampuan untuk merayakan keberagaman. Kedua, rasa syukur. Betapa gue bangga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan gue menyadari bahwa gue tinggal di sebuah negara yang besar. Dan ketiga, Amerika juga bukan negara yang sempurna kok. Di sini kalian bisa melihat berbagai macam masalah sosial seperti kemiskinan, homeless atau yang gak punya rumah, dan juga orang-orang yang sebenarnya mengeluh dengan kehidupan mereka. Jadi apa sih yang harus dipelajari? Syukurilah, karena menurut gue lebih banyak hal yang bisa membuat kita lebih bahagia dan senang ketika tinggal di Indonesia. Minimal, biaya hidupnya nggak semahal di Amerika, jadi kita nggak harus stres-stres amat sih. Finally gue udah selesai check-in. Ribet banget khususnya untuk ngedrop koper karena gue punya banyak koper. Padahal gue udah upgrade, gue udah dapat satu tambahan koper lagi dan ternyata gue harus ngedrop satu koper lagi di check baggage. Tapi puji syukur banget orang Qatarnya ngasih gue bayar cuma setengah harga untuk tambah satu bag lagi, dan mereka izinin gue bawa barang lebih dari yang diizinkan sih. Jadi lo bayangin ya, ini gue ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Gue punya 4, padahal gue datang ke Boston ini cuma bawa 2, jadi 4 beranak pinak, belum lagi sama yang carry on baggage. Semoga perjalanan gue ke Indonesia mudah, gampang. Tapi gue bersyukur, alhamdulillah, dengan pertolongan orang-orang di sini yang membuat everything is much easier. Kira-kira sejam lagi gue cabut. Pemberhentian pertama di Doha, Qatar, habis itu Indonesia. Kangen banget gue pulang. Please proceed immediately to gate 4 to board. Thank you. Attenzione prego, posto imbarcarsi o rete di passeggeri auto. Sekarang gue nunggu pesawat menuju pemberhentian pertama adalah Doha. Doha itu sekitar 12 jam dari Boston. Terus nanti gue nyambung transit sekitar 1 jam langsung ke Jakarta. Dan semoga perjalanan lancar. Gue udah capek banget, gue udah rasa pengen tidur di pesawat karena masih kebawa capek dari kemarin jalan-jalan di beberapa kota di Amerika. Tapi yang jelas gue udah gak sabar pengen pulang ke Indonesia. Gue udah kangen banget sama rendang. Selain Qatar Airways, sebenarnya lo bisa milih Emirates atau juga Singapore Airlines. Nah, untuk Qatar Airways ini biayanya sekitar 10-13 juta. Sebenarnya lebih murah Singapore Airlines. Cuma gue udah lebih nyaman dengan Qatar Airways karena waktu pergi ke Boston, gue naik pesawat ini juga. Nah, sudah mulai masuk masa yang melelahkan. Biasanya kalau kayak begini, gue akan main ke belakang atau jalan-jalan di dalam pesawat untuk stretching. Atau enggak, biasanya gue akan berapa kali masuk ke toilet hanya untuk cuci muka, sikat gigi, atau ya udah mencari kegiatan lain aja asal nggak bosen di pesawat.
4 jam lagi baru nyampe Doha. Makanan yang ditawarkan juga sebenarnya enak-enak, dan kalaupun memang lo di tengah jalan masih lapar, lo bisa juga sih minta-minta cemilan yang lain, atau juga lo bisa order wine atau soft drinks. Tapi kalau di sini favorite gue ginger ale. Oh iya, makanan biasanya akan diberikan setiap 4 jam sekali. Nah, karena dari Boston ke Doha sekitar 12 jam, jadinya gue menerima 3 makanan yang berbeda, belum lagi dengan snack-snack yang lain ya. Udah nyampe di Doha dan harus ambil connecting flights ke Jakarta. Perjalanan dari Doha ke Jakarta sekitar 8 jam. 12 jam perjalanan di pesawat dari Boston ke Doha, well, sangat-sangat melelahkan sih. Badan lo pegel sekujur tubuh, jadi lo harus sering stretching di atas pesawat. Tetapi untungnya makanannya enak, dan suatu pengalaman yang ya cukup menyenangkan lah. Kapan lagi punya pengalaman perjalanan panjang naik pesawat dari Boston ke Doha terus ke Jakarta. Dan gue rasa meskipun lelah, tapi gue sangat menikmati perjalanan naik pesawat ini sih. Oh iya, balik ke Indonesia, orang-orang pada kaget dengan perawakan gue. Karena memang gue naik 8-9 kilo dari sebelum berangkat. Terus kedua tentunya rambut gue panjang. Dan yang ketiga, kulit gue sangat-sangat tan ya karena gue kan keliling Amerika dalam kondisi musim summer. Jadi ya kulit gue sangat-sangat kebakar sih. Dan gue pun kaget ketika nyampe ke Indonesia, orang juga pada kaget dengan penampilan terbaru gue. Yeay, bentar lagi kita akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Asli gue udah gak tau lagi ini jam berapa, dan ini pagi, siang, atau malam di Jakarta. Tapi yang jelas, total perjalanan hampir 23 atau 24 jam. Dari Boston sampai ke Jakarta. Finally gue nyampe di Indonesia, di Jakarta, dan sekarang gue mau ngambil bagasi dulu. Banyak nih bayi gue yang harus gue bantuin. Aduh, enak banget udah nyampe Indonesia, bisa langsung agak manja. Udah ya? Iya, udah. Ini untuk Mas. Asli ya, nyampe Indonesia sebenarnya gue merasa buluk banget dan merasa nggak percaya diri. Selain karena merasa gendutan, kulit gue kusam, rambut gue gondrong. Aduh, sepertinya kayak banyak banget yang harus gue beresin di diri gue. Untungnya, pas nyampe, kurang lebih sekitar 2 bulan, gue berhasil menurunkan sekitar 6 kilo. Habis itu, gue langsung beli berbagai macam produk skincare agar kulit gue lebih bercahaya dan lebih bersih. Minggu pagi ya, sepi dia. Oh iya, aduh lebaran makanya Jakarta kosong sebenarnya. Kosong. Lagi enak-enak ini jalan. Nah, inilah hasil dari perjuangan gue. Well, ini sebenarnya gue di tahun 2021. Sementara video tadi kan diambil tahun 2018. Ini setelah gue berjuang dengan olahraga, akhirnya gue berhasil menurunkan sekitar 7 kilo. Dan juga rutin apply skincare, dan tentunya juga mengikuti perawatan kulit yang lainnya, kayak laser, facial, dan sebagainya. Well, semoga I keep getting younger.